Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hana M. Kambuaya, NIM 314401200015. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Sorong. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme enzim. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein dapat diproduksi oleh protoplasma dan bersifat biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Ya. Nah, biokatalisator sangat dikenal melalui enzim. Biokatalisator ini maksudnya adalah dapat mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Nah, sekarang kita masuk di ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim cukup banyak sebenarnya ya, tetapi kita lihat satu persatu. Yang pertama, biokatalisator. Biokatalisator sudah tahu ya, berarti dapat mempercepat jalannya reaksi kimia. Yang kedua, termolabil. Termolabil itu berdasarkan ada dua kata, termo dan labil. Termo artinya suhu, labil artinya tidak stabil atau tidak tetap. Jadi maksudnya enzim ini sangat sensitif dipengaruhi oleh suhu. Itu misalnya kalau misalnya suhunya tinggi, nanti enzimnya bisa rusak. Tapi kalau suhunya terlalu rendah, berarti enzimnya tidak aktif. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu enzim dapat bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Maksudnya contoh kayak amilase. Enzim amilase bisa mengubah amilum menjadi maltosa, namun sebaliknya maltosa diubah menjadi amilum. Yang kelima, enzim dapat bekerja secara spesifik atau bekerja secara khas. Nah, maksudnya di sini adalah sel enzim tidak bisa bekerja untuk semua substrat, tetapi enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contoh, kita ambil lipase. Lipase itu khusus untuk substrat lemak. Jadi, dia tidak bisa mengubah karbohidrat amilum atau mengubah protein. Ciri-ciri yang keenam, enzim bekerja sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, enzim, yang kedua substrat, yang ketiga pH, yang keempat suhu, dan yang kelima inhibitor. Oke, sekarang kita masuk pada komponen enzim. Komponen enzim ada dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada apoenzim dan yang kedua adalah gugus prostetik. Apoenzim adalah bagian dari enzim yang berupa protein, sedangkan gugus prostetik adalah bukan protein. Gugus prostetik dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama koenzim dan yang kedua kofaktor. Koenzim dia berupa senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, FADH. Sementara kofaktor ia berupa ion-ion logam, contohnya Fe dan Mg. Ada dua bagian dari enzim. Yang pertama sisi aktif dan sisi allosteris. Jadi sekarang kita masuk pada cara kerja enzim. Bagaimana enzim ini bekerja? Enzim dan substrat akan berdekatan, tapi dengan syarat substrat harus sama dengan enzimnya. Kalau lipase lemak, kalau amilase amilum, pepsin berarti protein. Nah, misalnya enzimnya adalah amilase, berarti substratnya adalah amilum. Substrat ini akan berdekatan pada sisi aktif enzim. Ya, bisa dipahami sedikit penjelasan mekanisme enzim dari saya. Sekian dan terima kasih.